Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ummahat, para muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, merupakan perkara yang sangat membahagiakan sekali pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul di salah satu taman di antara taman-taman surga yang Allah letakkan di atas permukaan buminya, yaitu majelis ilmu. Dan semoga perkumpulan kita di taman surga yang Allah letakkan di atas permukaan buminya ini menjadi sebab perkumpulan kita nanti di taman surga yang sebenarnya pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian semakin menambah kebahagiaan ketika para muslimat, para akhwat terdorong untuk mempelajari agama mereka, karena sesungguhnya mempelajari agama adalah kewajiban baik bagi laki-laki maupun juga bagi wanita. Sebagaimana laki-laki diwajibkan untuk mempelajari agama mereka, maka para wanita juga diwajibkan, karena Nabi SAW bersabda, "An-nisa'u syaqa'iqur rijal." Para wanita adalah saudari-saudari kandungnya laki-laki. Para wanita adalah saudari-saudari kandungnya laki-laki. Dijelaskan oleh Imam Al-Khattabi maksud daripada hadis ini. Kata beliau, hukum yang berlaku bagi laki-laki berlaku juga bagi wanita, kecuali ada dalil yang membedakan di antara mereka. Tetapi selama tidak ada dalil yang membedakan antara laki-laki dan wanita, maka hukum yang berlaku bagi laki-laki itu berlaku juga bagi wanita. Oleh karena itu saya katakan, sebagaimana laki-laki diwajibkan untuk menuntut ilmu agama, maka wanita juga diwajibkan untuk menuntut ilmu agama. Jadikanlah para muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah, jadikanlah para sahabat di zaman Nabi SAW, sahabat wanita di zaman Nabi SAW sebagai panutan anda, sebagai contoh anda. Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Ni'man nisa'ul ansar." Sebaik-baik wanita adalah para wanita dari kalangan Ansar. Lam yakun yamna'uhunna al-haya'u an yatafaqqahna fid din. Mereka tidak dihalangi oleh rasa malu untuk mempelajari agama ini. Bahkan sebagian dari mereka dahulu mendatangi Nabi SAW kemudian bertanya tentang perkara-perkara yang mungkin di zaman ini dianggap sebagai perkara yang tabu, yang mungkin di zaman ini dianggap sebagai perkara yang memalukan untuk ditanya oleh seorang wanita kepada seorang laki-laki. Tetapi dahulu para sahabat wanita tidak seperti itu. Ya, mereka bertanya kepada Nabi SAW, mereka singkirkan rasa malu mereka. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, sebaik-baik wanita adalah para wanita dari kalangan Ansar. Lam yakun yamna'uhunna al-haya'u an yatafaqqahna fid din. Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk belajar agama. Para muslimat, para akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah, tema yang akan kita bicarakan pada kesempatan sore hari yang berbahagia dan singkat ini adalah persaksianku terhadap nabiku. Perlu kita ketahui bahwasanya
ketika kita dibangkitkan kelak pada hari kiamat, maka kita semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam pertanyaan. Berbagai macam pertanyaan Allah Subhanahu wa taala akan tanyakan kepada kita. Namun Al-Imam Ibnu Al-Qayyim di dalam muqaddimah kitabnya Zadul Ma'ad, beliau mengatakan ada dua pertanyaan yang paling inti dari semua pertanyaan Allah pada hari kiamat. Ada dua pertanyaan yang paling inti, yang paling besar. Pertanyaan yang pertama, madza kuntum ta'budun? Apa yang dahulu kalian sembah di dunia? Kemudian yang pertanyaan yang kedua, wa madza ajabtumul mursalin? Bagaimana kalian dahulu menyambut dakwahnya para rasul, terutama rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inilah dia dua pertanyaan yang paling besar, yang paling inti, yang akan Allah Subhanahu wa taala tanyakan pada hari kiamat. Pertanyaan yang pertama, apa yang dahulu kalian sembah di dunia? Kata Imam Ibnu Al-Qayyim, untuk bisa menjawabnya adalah dengan betul-betul mewujudkan persaksian atau syahadat la ilaha illallah. Siapa yang betul-betul menjalankan syahadat la ilaha illallah, dia jalankan kandungannya, mentauhidkan Allah, meninggalkan syirik, maka pertanyaan yang pertama ini insyaallah bisa dia akan jawab. Adapun pertanyaan yang kedua, wa madza ajabtumul mursalin? Dan bagaimana kalian menyambut seruan para rasul, terutama Rasul Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam? Maka jawabannya dengan mewujudkan syahadat Muhammadar Rasulullah. Dan inilah yang akan kita bicarakan pada kesempatan sore yang singkat ini, yaitu tentang syahadat yang kedua, syahadat Muhammadar Rasulullah. Para muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah, setiap orang yang memberikan persaksian, maka dia dituntut untuk mendatangkan bukti yang membenarkan persaksiannya. Ya, seandainya anti misalkan ditunjuk sebagai saksi di sebuah pengadilan, maka tidak mungkin anti akan bersaksi begitu saja. Pasti persaksiannya itu harus didukung oleh bukti-bukti supaya persaksiannya itu bisa diterima. Karena para ulama mengatakan, ad-da'awa ma lam tuqam 'alaiha bayyinatun fa ashabuha ad'iya'un. Segala macam bentuk pengakuan, persaksian, dakwaan, seandainya tidak didukung oleh bukti, fa ashabuha ad'iya'u, maka orang-orang yang bersaksi, yang mengaku, yang mengklaim tersebut hanyalah omong kosong saja. Jadi semua persaksian itu membutuhkan bukti menunjukkan benarnya persaksian tersebut. Begitu pula dengan persaksian kita terhadap Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahadat Muhammad Rasulullah membutuhkan bukti-bukti yang membenarkan syahadat kita tersebut. Membutuhkan bukti-bukti yang membenarkan persaksian kita tersebut. Ini yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini. Salam. Di antara cara kita membuktikan persaksian kita terhadap Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang pertama adalah tentunya kita beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan sebagai seorang rasul. Betul-betul kita imani beliau adalah rasul Allah, utusan Allah yang Allah utus kepada kita. Dan ayat akan hal itu tentunya sangat banyak sekali. Begitu pula hadis. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Aminu billahi wa rasulihi an-nabiyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun." Maka berimanlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya, seorang Nabi yang ummi. Ya, yang dimaksud dengan ummi artinya tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ya, dan Nabi alaihissalam beliau seorang Nabi yang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, dan itu keistimewaan bagi beliau. Ya, kalau seandainya anti tidak bisa baca, tidak bisa tulis, itu kekurangan. Ya, segera belajar. Adapun Nabi alaihissalam tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, itu kelebihan, keistimewaan. Karena kalau seandainya beliau bisa membaca, beliau bisa menulis, maka manusia akan ragu terhadap kebenaran Al-Quran. Manusia akan ragu terhadap keaslian Al-Quran. Bisa jadi mereka akan mengatakan Al-Quran ini tulisannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau bisa menulis. Oleh karena itu Allah jadikan beliau sebagai seorang nabi yang ummi, yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis.
Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan, berimanlah kalian kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, seorang nabi yang ummi, yang dia sendiri telah beriman kepada Allah dan kalimat-kalimat Allah. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun, dan ikutilah dia supaya kalian mendapatkan petunjuk. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang tidak beriman kepada Nabi alaihi salatu wasallam sebagai orang kafir. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira." Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh kami telah menyiapkan bagi orang-orang kafir sa'ira, yaitu neraka sa'ir. Oleh karena itu, pembuktian yang pertama terhadap persaksian kita kepada Nabi SAW adalah dengan beriman kepada beliau. Kita imani beliau seorang Nabi, seorang Rasul. Begitu pula kita imani beliau adalah seorang Nabi yang diutus kepada seluruh manusia. Karena belakangan ini muncul ya ucapan dari sebagian orang yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW hanyalah Nabi bagi bangsa Arab. Ya, mereka ingin membedakan antara bangsa Arab dengan Indonesia. Maka ini tidak benar. Nabi SAW kita imani beliau seorang Nabi yang diutus kepada seluruh manusia. Dan dalil akan hal itu sangat jelas, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira." Dan kami tidak mengutusmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali kaffatan lin-nas, kepada seluruh manusia, untuk menyampaikan kabar gembira dan juga peringatan. Ya, bahkan Nabi SAW juga diutus kepada kalangan jin. Ya. Oleh karena itu Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, beliau mengatakan, ya, ada sahabat dari kalangan jin, kata beliau. Ya. Sebagaimana ada sahabat dari kalangan manusia, ada juga sahabat-sahabat Nabi SAW dari kalangan jin. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah kita tidak mengetahui nama mereka. Namun kita yakin ada sahabat dari kalangan jin. Kenapa? Karena Nabi SAW diutus kepada manusia dan juga diutus kepada jin. Kemudian juga di antara yang harus kita imani, ya, terkait dengan Nabi SAW adalah kita imani beliau sebagai Nabi yang terakhir. Tidak ada lagi Nabi setelah beliau. Dan semua orang yang mengaku diri sebagai Nabi setelah beliau, fahuwa Dajjal, maka dia adalah Dajjal, kadzab, pendusta. Ya, dan Nabi SAW semenjak 1400 tahun yang lalu, beliau telah mengabarkan bahwasanya akan muncul orang-orang seperti itu, ya, yang mengklaim mengaku diri sebagai Nabi setelah Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan yang sangat kita sayangkan, yang paling produktif di dalam melahirkan nabi palsu adalah negara kita. Ya, banyak sekali nabi-nabi palsu di negara yang tercinta ini. Ya, bahkan saya pernah membaca sebuah berita, ya, seorang wanita PNS, ya, di sebuah pulau. Dia PNS. Ketika dia pensiun jadi PNS, maka dia berubah menjadi nabi. Subhanallah, kayaknya gajinya ketika jadi PNS nggak cukup. Ya. Selesai dia jadi PNS pensiun, dia langsung jadi seorang nabi perempuan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan." Tidak ada rasul yang kami utus sebelummu kecuali laki-laki. Enggak ada nabi wanita. Ya, tiba-tiba di negara kita ada seorang nabi wanita mantan PNS. Jadi ini dia poin yang pertama untuk membuktikan persaksian kita kepada Nabi SAW, yaitu kita beriman beliau seorang nabi dan rasul, dan beliau seorang nabi dan rasul yang diutus kepada seluruh manusia, serta beliau seorang nabi dan rasul yang menutup kenabian dan seluruh kerasulan. Kemudian yang kedua, ya, untuk membuktikan persaksian kita kepada Nabi SAW adalah tasdiquhu fima akhbar. Kita benarkan setiap berita yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ya. Apapun berita yang disampaikan oleh Nabi SAW, maka benarkan. Baik itu berita yang berkaitan dengan kejadian-kejadian ataupun berita yang berkaitan dengan balasan. Ya. Berita yang berkaitan dengan kejadian-kejadian, misalkan Nabi SAW memberitakan, ya, ada yang namanya nikmat kubur, ada yang namanya azab kubur, akan ada yang namanya sirat,
jembatan yang Allah bentangkan di atas neraka. Kemudian manusia akan lewat di sana sesuai dengan amal perbuatan mereka. Nah, berita-berita seperti ini kita imani. Bahkan seandainya tidak bisa dijangkau oleh akal kita, ya, maka tetap imani selama itu berita disampaikan oleh Nabi SAW. Ya, sebagaimana misalkan tentang bahwasanya Nabi Musa alaihissalam pernah menampar malakul maut. Ya, Nabi Musa pernah menampar malakul maut yang datang untuk mencabut nyawanya, ditampar oleh Nabi Musa sampai rusak matanya malakul maut. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Maka kita imani, ya, kita imani ini. Ya, jangan sampai anti mengatakan gimana caranya Nabi nampar malaikat, apalagi yang ditampar ini malakul maut, bukan sembarang malaikat. Ya, selama Nabi SAW menyampaikan seperti itu, imani. Begitu pula berita yang berkaitan dengan ganjaran, ya, dengan balasan. Siapa yang berbuat ini, begini ganjarannya. Siapa yang berbuat itu, begitu ganjarannya. Imani. Ya. Misalkan Nabi SAW mengatakan tentang seorang wanita, "Idza sallatil mar'atu khamsaha, wa shamat syahraha, wa hassanat farjaha, wa ata'at ba'laha." Apabila seorang wanita menjaga salat yang 5 waktu, kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan, dan dia menjaga kehormatannya, serta dia taat kepada suaminya, apa balasannya? Qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabiha syi'ti. Pada hari kiamat akan dikatakan kepadanya, silahkan masuk surga dari pintu manapun yang Anda suka. Ya, maka ini ganjaran yang luar biasa disampaikan oleh Nabi SAW, maka kita imani. Ya. Para ummahat, para muslimat, berapa jumlah pintu surga? Berapa jumlahnya? Ya. 15 atau 20? Berapa jumlah pintu surga? 15 atau 20? 8 jumlahnya. Ya, bukan 15, bukan 20. 8. Nabi SAW katakan ketika seorang wanita salat 5 waktu dan dia berpuasa di bulan Ramadan, dia jaga kehormatannya, dia taat kepada suaminya, dipersilahkan baginya untuk masuk dari pintu surga manapun yang dia mau. Contoh lain juga Nabi SAW bersabda masih tentang wanita. La tu'zi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu min al-huril 'ain la tu'zihi qatalakillah. Apabila seorang wanita dia menyakiti suaminya di kehidupan dunia. Ini hati-hati ibu-ibu. Ketika seorang wanita dia menyakiti suaminya di kehidupan dunia, maka istri dari suaminya dari kalangan bidadari surga, ya, istri suaminya dari kalangan bidadari surga pun berkata, la tu'zihi qatalakillah, jangan engkau sakiti dia, semoga Allah memerangimu. Fa innama huwa dakhilun indaki yusiku an yufariqaki ilaina, karena sesungguhnya dia hanya singgah sebentar bersamamu, sebentar lagi dia akan meninggalkanmu dan kembali kepada kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab sunannya. Maka meskipun anti tidak dengar suara bidadari tersebut, imani, ya. Justru kalau anti dengar suaranya, maka itu bukan bidadari surga, ya. Itu istri kedua yang selama ini anti tidak tahu. Ya. Baik, kalau sampai terdengar suaranya itu, selama ini anti tidak tahu suami anti poligami. Baik. Jadi Nabi SAW katakan ketika seorang wanita menyakiti suaminya, maka istrinya dari kalangan bidadari berkata seperti itu, la tu'zihi qatalakillah, jangan kau sakiti dia, semoga Allah memerangimu. Fa innama huwa dakhilun indak, dia hanya singgah sebentar bersamamu, yushiku an yufariqaki ilaina, sebentar lagi dia akan meninggalkanmu dan kembali kepada kami. Nah, ini dia semua berita yang datang dari Nabi SAW kita imani. Ya. Baik, karena Nabi SAW ketika menyampaikan berita, ya, beliau menyampaikan berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah antunna telah hafalkan ayatnya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi SAW tidak pernah berucap dengan hawa nafsu, yang beliau sampaikan itu adalah wahyu yang Allah berikan kepadanya. Kemudian poin yang ketiga, ya, untuk membuktikan persaksian kita kepada Nabi SAW adalah ta'atuhu fima amar.
kita taati beliau pada setiap apa yang beliau perintahkan. Ya. Apapun yang diperintahkan oleh Nabi SAW, kita berusaha untuk mentaatinya. Meskipun itu terasa berat, ya, kita berusaha untuk mengalahkan hawa nafsu kita dan memenangkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Karena dalam sebuah hadis, ya, meskipun hadis ini sanadnya diperselisihkan oleh para ulama, akan tetapi maknanya benar. Ya, sebagian ulama mendhaifkan hadis ini secara sanad, akan tetapi sebagian ulama mensahihkannya dan maknanya pun benar. Nabi SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bihi." Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia tundukkan hawa nafsunya untuk mengikuti ajaran yang aku bawa. Ya, baru kita betul-betul beriman. Jadi perintah yang datang dari Nabi SAW seandainya berat, ya maka kita berusaha untuk berjuang mengalahkan hawa nafsu kita dan memenangkan perintah Nabi SAW. Kita belajar dari para sahabat, ya terutama para ummahat, para muslimat, belajar dari sahabiyat, sahabat-sahabat wanita di zaman Nabi SAW. Sampai Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan dalam riwayat Imam Bukhari, rahimallahu nisa'al muhajirin al-awwal. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati para wanita-wanita muhajirin yang pertama. Semoga Allah menyayangi mereka. Ya, semoga Allah sayangi mereka. Kenapa? Lamma anzalallahu qawlah, ketika Allah menurunkan firman-Nya, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah para wanita itu mereka mengulurkan jilbab, ya, untuk menutupi tubuh mereka. Pada saat itu belum ada jilbab. Belum ada jilbab. Apakah para sahabiyat mereka ketika turun ayat ini kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah belum ada jilbab, ya Rasulullah kami tidak punya jilbab? Apakah mereka mengatakan seperti itu? Tidak. Tidak adanya jilbab tidak menghalangi mereka untuk menjalankan perintah Allah dalam ayat ini. Apa yang mereka lakukan? Taqaqna murutahunna. Mereka pulang ke rumah kemudian mereka robek, ya, gorden-gorden rumah mereka. Mereka tarik penutup jendela rumah mereka, mereka tarik. Fakhtamarna biha, kemudian mereka jadikan sebagai jilbab. Ya subhanallah. Ya, kalau di zaman ini banyak alasan sebagian wanita tidak mau menutup aurat. Ada yang mengatakan saya ingin menjilbabi hati saya dulu katanya. Baru setelah itu saya jilbabi kepala saya. Pertanyaannya di mana mau beli jilbab hati itu di mana? Ya. Kemudian ada juga alasannya gerah, alasannya itu. Subhanallah. Jadi para sahabiyat tidak seperti itu. Ketika tidak ada jilbab mereka langsung pulang. Kemudian mereka robek gorden-gorden jendela rumah mereka, kemudian mereka gunakan sebagai jilbab. Ya. Kemudian juga di antara perintah Nabi SAW kepada para wanita dan bahkan kepada kita semua, ya, terutama para wanita adalah al-haya, untuk memiliki rasa malu. Maka jalankan ini para muslimat, para akhwat, miliki rasa malu. Dikatakan oleh Syekh Masyhur Hasan Salman hafizahullah taala, salah seorang murid Syalbani, yang berharga pada diri seorang wanita itu ada dua. Yang pertama adalah tauhid, dan yang kedua adalah rasa malunya. Ketika dia kehilangan dua ini, maka tidak ada lagi yang berharga pada diri wanita tersebut. Ya, terutama di zaman ini. Coba antun nabuka yang namanya TikTok, ya. Subhanallah. Jilbab kemudian joget-joget, ya. Bahkan ada wal'iyadzubillah, bahkan ada yang bercadar kemudian joget-joget. Ya, kemana rasa malunya? Ya. Belajar dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Muslimat, ibu kita Aisyah dalam riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, dengan sanad yang disahihkan oleh para pentahqiq kitab Musnad, Aisyah mengatakan, ketika Nabi SAW meninggal dunia, kemudian bapak saya juga meninggal dunia, yaitu Abu Bakar, dan mereka keduanya dikuburkan di rumah saya. Ya. Jenazahnya Rasul SAW dikuburkan di dalam rumahnya Aisyah. Ketika Abu Bakar meninggal dunia, Abu Bakar juga dikuburkan dalam rumahnya Aisyah. Apa kata Aisyah? Setiap kali saya masuk ke dalam rumah, maka saya tanggalkan, saya lepaskan jilbab saya. Dan saya mengatakan, innama huwa zawji wa abi. Sepertinya tidak mengapa saya lepaskan jilbab saya. Toh juga ini suami saya dan ini bapak saya.
yaitu Nabi SAW sudah dikubur dalam rumah itu. Kemudian Abu Bakar, kayaknya tidak mengapa saya lepaskan jilbab saya, kata Aisyah. Toh juga ini suami saya itu Rasul SAW dan ini bapak saya Abu Bakar. Tetapi ketika jenazah Umar ikut dikuburkan di dalam rumah tersebut, apa yang dilakukan oleh ibu kita Aisyah radhiyallahu taala anha? Dia mengatakan, demi Allah, setelah Umar dikuburkan bersama mereka berdua, bersama Nabi dan Abu Bakar, demi Allah, setiap kali saya masuk ke dalam rumah tersebut, maka saya tidak pernah lagi melepaskan jilbab saya. Kenapa? Haya'an min Umar, karena saya malu kepada jenazah Umar yang ada di dalam kubur itu. Subhanallah. Rasa malu yang luar biasa. Saya malu kepada jenazah Umar yang ada di dalam kubur itu. Ya. Dan ini yang hilang di zaman ini, rasa malu yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Ini yang hilang, ya, dari sebagian kaum muslimin, terutama dari para wanita. Telah hilang rasa malu, ya, dan hilangnya rasa malu menjadikan mereka tidak memiliki harga diri. Dan menjadi kesimpulannya, apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW kita berusaha untuk jalankan, ya. Dan ya, sebaik-baik contoh di dalam masalah ini, sebagaimana yang antum semua ketahui, kemudian antumnya ketahui juga, adalah para sahabat Nabi SAW. Bahkan para sahabat itu, ketika Nabi SAW mencontohkan sebuah perbuatan, mereka tidak tahu kenapa Nabi melakukannya, mereka tetap ikuti selama Nabi pernah melakukannya. Ya. Bahkan yang lebih menakjubkan adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Ketika Nabi SAW pulang dari Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah bersama para sahabat, Nabi pulang. Di tengah jalan Nabi SAW menyempatkan diri ziarah ke kubur ibu beliau. Ya, karena ibunya Nabi SAW meninggal dunia di sebuah desa namanya Abwa, ya, antara Mekah dan Madinah. Ya, lebih dekat dengan kota Madinah. Maka Nabi SAW menyempatkan diri ziarah ke kubur ibu beliau. Tiba-tiba Nabi SAW menangis di samping kubur ibu beliau. Para sahabat yang hadir saat itu, para muslimat, rahimani wa rahimakunallah, para sahabat yang hadir saat itu, mereka ikut menangis. Nabi SAW menangis, mereka ikut menangis. Maka Nabi SAW bertanya kepada mereka, ma yubkikum, apa yang membuat kalian menangis? Perhatikan jawaban mereka. Ra'ainaka tabki fabakaina. Kami melihat Anda menangis, maka kami pun ikut menangis. Mereka tidak tahu kenapa Nabi menangis. Yang penting Nabi nangis, kita ikut nangis sudah. Subhanallah. Ittiba' yang luar biasa dari para sahabat. Ya, mereka tidak main hitung-hitungan kalau sudah berbicara tentang perintah Nabi SAW. Kalau kita sekarang tidak, datang perintah Nabi SAW, nanya dulu, berapa sih pahalanya ini? Berapa pahalanya? Ya, datang musim Idul Adha, berkorban. Sebenarnya berapa pahala orang berkorban? Wallahu alam, saya tidak tahu. Ya, kata orang yang dia tanya, apa kata dia? Kalau begitu saya tunda dulu, katanya, sampai jelas pahalanya. Ya. Jadi para sahabat tidak seperti itu. Mereka mengatakan, ra'aina katabki fabakaina. Kami melihat Anda menangis, maka kami pun ikut menangis. Nah, ini ittiba' yang luar biasa. Ya. Baik. Kemudian sebaliknya pembuktian yang keempat, ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Ya. Kita berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Meskipun larangan tersebut disukai oleh hati. Ya, sebagaimana hadis yang telah kita sampaikan tadi, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia tundukkan hawa nafsunya mengikuti ajaran yang aku bawa. Dan subhanallah, memang banyak dari larangan-larangan agama itu jiwa kita condong kepadanya. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu selalu mendorong untuk melakukan perbuatan buruk. Kenapa? Karena memang jiwa ini, ya, banyak sekali dari perbuatan buruk yang disukai oleh jiwa kita. Ya. Kita butuh perjuangan untuk mengalahkan jiwa kita. Kita butuh perjuangan untuk menghentikannya mendekati apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Sampai sebagian ulama mengatakan jiwa kita ini
bagaikan seorang bayi yang sedang menyusu. Ya. Jiwa kita ini bagaikan bayi yang sedang menyusu. Yang namanya bayi yang sedang menyusu, dia butuh untuk dihentikan menyusu. Kalau tidak, maka dia akan menyusu, mohon maaf, sampai besar. Saya mengenal ada dahulu seorang anak, dia menyusu sampai kelas 3 SD. Bayangkan. Dia menyusu sampai kelas 3 SD. Kenapa? Karena tidak dipaksa berhenti ketika masih kecil. Ya. Jadi jiwa kita juga seperti itu. Jiwa kita ini bagaikan bayi yang menyusu. Kalau tidak dipaksa untuk melakukan ketaatan, kalau tidak dipaksa untuk meninggalkan kemungkaran, maka dia akan terus menjauhi ketaatan dan dia akan terus melakukan kemungkaran. Butuh pemaksaan. Ya. Untuk ibadah butuh paksaan. Untuk meninggalkan kemaksiatan juga butuh paksaan. Bahkan ada salah seorang ulama salaf mengatakan, saya memaksa diri saya 20 tahun untuk melakukan salat tahajud, baru saya terbiasa. Bayangkan 20 tahun. Artinya 1 tahun saya sholat tahajud, saya belum terbiasa. Masih berat bangun. 2 tahun saya sholat tahajud, masih berat bangun. 3 tahun saya sholat tahajud, masih berat bangun. Sampai 20 tahun baru saya terbiasa, baru saya ringan bangunnya, kata dia. Butuh pemaksaan selama 20 tahun. Subhanallah. Ya. Begitu pula dengan jiwa kita ini, para muslimat. Perintah Allah, perintah Rasulnya butuh kita paksa diri kita untuk menjalankannya. Larangan Allah, larangan Rasulnya butuh kita paksa diri kita untuk meninggalkannya. Apapun yang dilarang oleh Nabi SAW berusaha untuk kita tinggalkan. Ya. Nabi SAW melarang Anda untuk mencukur alis mata, maka tinggalkan. Nabi SAW melarang Anda untuk keluar dari rumah dalam kondisi menggunakan wewangian yang bisa dicium oleh laki-laki yang bukan mahram Anda, maka tinggalkan itu. Ya, tinggalkan itu. Nabi SAW melarang Anda untuk tarafu, mengangkat diri ya di hadapan suami Anda meskipun status sosial Anda lebih tinggi daripada suami Anda. Ternyata Anda seorang istri ya, berasal dari keluarga yang jauh lebih kaya daripada suami Anda, maka tetap tundukkan diri di hadapan suami Anda. Ya. Belajar dari ibu Anda, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Ya, kita tahu Khadijah bagaimana kaya rayanya dia. Akan tetapi setelah dia berstatus sebagai istri Nabi SAW, dia tidak pernah mengangkat suaranya. Ya. Nggak pernah bikin gaduh di hadapan Nabi SAW. Sampai dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, sebentar lagi Khadijah akan datang, membawa bejana berisi makanan. Sampaikan kepadanya salam dari Allah dan salam dariku," kata Jibril alaihissalam. Dan sampaikan kepadanya bahwasanya Allah telah mempersiapkan baginya sebuah istana ya, dari mutiara yang berlubang, yang di dalamnya tidak ada kebisingan dan tidak ada kelelahan. Ya. Khadijah dipersiapkan baginya istana di dalam surga, di dalamnya tidak ada keributan, tidak ada kelelahan. Imam Ibnu Hajar mengatakan, kenapa tidak ada kelelahan? Karena Khadijah sudah melelahkan dirinya di dunia mengabdi kepada suaminya. Maka nanti tidak ada kelelahan lagi. Kemudian kenapa tidak ada kebisingan, keributan dalam istana itu? Karena Khadijah tidak pernah ribut dengan Nabi SAW. Ya. Tidak pernah ribut. Jadi jangan pernah tarapuk mengangkat diri di hadapan suami Anda. Meskipun Anda berasal dari keluarga yang lebih kaya daripada suami Anda. Bagaimanapun dia adalah pemimpin Anda di dalam rumah tangga. Bagaimanapun surga Anda berada di bawah telapak kakinya. Sebagian ulama mengatakan seorang wanita sebelum dia menikah, surganya berada di bawah telapak kaki kedua orang tuanya. Adapun setelah dia menikah, maka surganya berada ya pada suaminya, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Innama huwa jannatuki wa naruki." Sesungguhnya suamimu bisa menjadi sebab engkau masuk surga dan bisa menjadi sebab engkau masuk neraka. Tapi ini dia poin yang keempat. Jadi berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pembuktian berikutnya para muslimah yang dimuliakan oleh Allah adalah mendahulukan sabda Nabi SAW dari ucapan siapapun. Ya, dahulukan sabda Nabi SAW dari ucapan siapapun. Ketika ucapan orang tersebut bertentangan dengan sabda Nabi SAW, maka dahulukan sabda Nabi SAW. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang pertama dan kedua dari surah Al-Hujurat,
Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan mendahului Allah dan Rasulnya itu ada dua bentuk, kata beliau. Yang pertama, ya, seseorang dia berucap tentang sebuah masalah di dalam agama padahal dia belum mendapatkan dalilnya. Ya, di zaman kita banyak. Ya, sebagian orang mengatakan menurut saya boleh-boleh saja. Menurut hemat saya. Ya, Anda tidak hemat. Dari tadi Anda bicara dalam agama Allah tanpa dasar dalil, Anda tidak hemat. Terlalu banyak ucapan yang Anda keluarkan. Tapi dia mengatakan menurut hemat saya, menurut saya boleh-boleh saja. Nah, ini termasuk mendahului Allah dan Rasulnya. Berbicara tentang agama tanpa dasar ilmu. Kemudian yang kedua termasuk mendahului Allah dan Rasulnya adalah seseorang ketika sudah jelas ayat Al-Quran, sudah jelas hadis Nabi SAW, tetapi dia tinggalkan gara-gara ada ucapan seseorang yang dia idolakan, yang dia kedepankan tidak sesuai dengan ayat dan hadis tersebut. Dia menangkan ucapan orang yang dia idolakan daripada ayat Allah, daripada hadis Nabi SAW. Maka ini mendahului Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian di dalam ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun." Orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi SAW. Jangan kalian keraskan suara kalian kepada Nabi sebagaimana kalian mengeraskan suara kalian kepada sesama kalian. Kenapa? Antahbatu a'malukum, karena perbuatan seperti itu bisa menghancur leburkan seluruh amal kalian. Dikatakan dalam Sahih Bukhari, ya, oleh Ibnu Abi Mulaikah, dia mengatakan, kadal khayyirani an yahlika. Hampir saja dua sahabat terbaik Abu Bakar dan Umar akan binasa. Hampir saja Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, hampir saja mereka berdua binasa, kata Ibnu Abi Mulaikah. Kenapa? Suatu ketika datang utusan dari Bani Tamim, kalau saya tidak khilaf, datang utusan. Maka Nabi SAW meminta pendapat kepada Abu Bakar dan Umar. Siapa dari sahabat yang akan diutus oleh Nabi SAW untuk menemani utusan tersebut kembali ke kampung mereka, kemudian mengajarkan mereka tentang agama Islam nanti di kampung mereka. Siapa sahabat yang akan dijadikan dai oleh Nabi SAW untuk diutus, ya, ke Bani Tamim yang datang kepada beliau? Maka salah seorang di antara mereka, entah Abu Bakar atau Umar, tidak disebutkan dalam hadis, ya, hanya saja salah seorang di antara mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, tolong tunjuk Al-Aqra' bin Habis. Tolong tunjuk Al-Aqra' bin Habis sebagai dai untuk mengajarkan mereka utusan Bani Tamim ini." Ya. Tetapi salah seorang dari mereka mengatakan, "Jangan wahai Rasul, tunjuk yang lain." Ya. Maka pada saat itu Abu Bakar mengatakan kepada Umar, "Ma aradta illa khilafi." Ya. Engkau memang selalu ingin menyelisihiku. Kenapa kita tidak sependapat saja? Engkau ingin selalu menyelisihiku, kata Abu Bakar. Umar bin Khattab mengatakan, "Ma aradtu khilafaka." Aku sama sekali tidak berniat menyelisihi Anda. Akhirnya mereka pun tengkar di hadapan Nabi. Fartafa'at aswatuhuma, suara mereka meninggi di hadapan Nabi SAW. Maka turun ayat ini. Jangan kalian angkat suara kalian di hadapan Nabi SAW. Kalau tidak, maka seluruh amal perbuatan kalian akan hancur lebur. Yang menarik saya adalah tafsiran Imam Ibnul Qayyim ketika menafsirkan ayat ini dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Ibnul Qayyim mengatakan, "Fa'idha kana raf'u aswatihim fawqa sawtihi sababan lihubuti a'malihim." Seandainya sekedar mengangkat suara di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekedar mengangkat suara di atas suara Nabi alaihi wasallam, itu saja bisa menjadi sebab hancurnya amal ibadah kita. Fakaifa taqdimu ara'ihim wa uqulihim wa adwaqihim wa siyasatihim ala ma jaa bihi. Maka bagaimana lagi dengan mengangkat dan mengedepankan pendapat-pendapat, akal-akal, perasaan-perasaan dan yang lainnya di atas apa yang dibawa oleh Nabi SAW, kata beliau. Kalau mengangkat suara di atas suara Nabi itu saja menghancurkan amal perbuatan. Volume suara kita lebih besar.
dari volume suara Nabi SAW itu saja menghancurkan amal ibadah kita. Ya kalau kita sengaja, maka bagaimana lagi kata Imam Ibnul Qayyim dengan orang yang dia mengangkat pendapat di atas sabda Nabi SAW. Dia lebih mengedepankan pendapat orang daripada hadis Nabi SAW. Dia lebih mengedepankan perasaannya daripada hadis Nabi SAW. Jadi ini waspada para muslimat, terutama berkaitan dengan perasaan. Anda boleh saja mengatakan, saya belum sanggup untuk dipoligami. Katakan saja. Tapi jangan ikuti perasaan untuk membenci syariat tersebut. Ada seorang wanita, saya lihat tulisannya di Facebook. Ya, seorang wanita. Tapi dia berasal dari negeri jiran. Negeri tangga Malaysia. Dia mengatakan apa? Dalam urusan agama apapun itu ikuti Nabi Muhammad SAW, kata dia. Masalah akidah, masalah ibadah, masalah muamalah ikuti beliau. Beliau manusia terbaik. Yang penting jangan ikuti beliau dalam pernikahan, kata. Karena beliau poligami. Itu katanya. Ya Allah. Memenangkan perasaan. Ya. Yang penting jangan ikuti beliau dalam masalah pernikahan, katanya. Dan ini berbahaya seperti ini. Ibnul Qayyim mengatakan sekali lagi, saya ulangi. Kalau mengangkat suara di atas suara Nabi SAW menghancurkan amal perbuatan, apalagi mengangkat pendapat, ya, kemudian juga mengangkat perasaan, ya, mengangkat akal di atas sabda Nabi SAW, maka ini lebih utama menghancurkan amal perbuatan. Ya, ya mohon maaf ibu-ibu ya, kita tadi saya berikan contoh tentang poligami ini, mohon maaf. Ya. Karena yang senang kalau bicara poligami ini bapak-bapak, ya. So. Ya. Saya bahkan sebagian bapak-bapak kadang nyari alasan untuk poligami. Ya. Ada diceritakan Allah alam tentang kebenaran cerita ini. Mungkin antum pernah dengar. Ada seorang laki-laki, ya, dia pulang dalam kondisi wajahnya sedih sekali. Ya. Wajahnya sangat sedih sekali. Dia pulang murung, ingin menangis dia. Ya, maka istrinya bertanya kepada dia, wahai suamiku, ada apa? Kenapa kau engkau pulang dalam kondisi wajahmu begitu sedih? Kata suaminya, baru saja raja mengumumkan, siapa yang tidak poligami akan dibunuh. Alasannya luar biasa. Raja baru saja mengumumkan, siapa yang tidak dipoligami maka dia akan dibunuh. Tapi istrinya cerdas. Istrinya mengatakan, hani'an laka istafaqallah li syahadah. Selamat wahai suamiku, ternyata Allah memilihmu untuk mati syahid, katanya. Selamat, engkau dipilih oleh Allah untuk mati syahid. Ya. Ya, mohon maaf ibu-ibu ya. Ala kulli hal, jangan mengedepankan ya pendapat, perasaan, ya qaul di atas sabda Nabi SAW. Sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan kita taat. Selama itu datang dari Nabi SAW, kita menangkan daripada perasaan kita. Sering ya saya sampaikan kisah ini, dan insya Allah ustadz-ustadz kita yang lain juga sering menyampaikan, yaitu tentang kisahnya Julaibib, ya, tentang kisahnya Julaibib, dan kisahnya ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, begitu pula diriwayatkan oleh ulama hadis lainnya. Julaibib seorang sahabat yang dikatakan oleh sebagian para ulama dia itu miskin dan dia juga buruk rupa. Julaibib ini, ya, saya ingin menunjukkan kepada kita bagaimana dahulu mereka lebih mengedepankan apa yang datang dari Nabi daripada perasaan mereka. Julaibib ini laki-laki miskin, pemuda miskin, kemudian dia jelek orangnya. Sehingga tidak ada wanita yang mau menikah dengannya. Karena nggak ada yang bisa diharapkan. Ya, kalau dia jelek tapi kaya, ya masih hartanya masih bisa dikejar. Kalau seandainya dia miskin tetapi dia tampan, wajahnya bisa dibanggakan. Ya. Tapi ini dia miskin, kemudian dia juga jelek. Maka para wanita tidak ada yang mau menikah dengannya. Akhirnya ya dia datang kepada Nabi SAW mengeluhkan tentang kondisinya. Nabi seorang Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang. Beliau katakan, nanti saya akan carikan pendampingnya. Saya akan carikan calon istri. Maka selesai Nabi SAW salat. Wallahu alam salat apa di sana tidak dijelaskan dalam hadis. Yang penting selesai salat, beliau memanggil seorang sahabat dari kalangan Ansar. Yang mana sahabat itu memiliki seorang anak gadis yang sangat cantik jelita. Ya. Bertolak belakang dengan Julaibib. Dipanggil, zawijni ibnatak. Izinkan saya melamar anakmu. Itu kata Nabi SAW.
Maka langsung sahabat itu mengatakan, nu'ma'ain, ya Rasulullah, kebanggaan, kehormatan bagi saya. Kapan lagi akan punya menantu seorang Nabi? Ya, dilamar oleh seorang ustadz yang kondang saja luar biasa. Ini seorang Nabi. Makanya dia mengatakan, nu'ma'ain, kehormatan ya Rasulullah. Ya, dia bahagia sekali. Tapi tiba-tiba Nabi SAW mengatakan, walakin laysat li, tetapi bukan untuk saya yang menikahinya, bukan. Kata sahabat itu, untuk siapa ya Rasul? Julaibib. Ya. Maka mendengar nama Julaibib disebutkan, sahabat itu mengatakan, hatta asta'dzina ummaha, ya Rasulullah, saya perlu ngasih tahu ibunya dulu. Kalau tadi ingin diserahkan langsung, ya. Tapi ketika nama Julaibib disebutkan, dia mengatakan, saya perlu ngasih tahu ibunya. Akhirnya dia pulang. Sesampai di rumah, dia katakan, wahai istriku, Nabi SAW melamar putri kita. Langsung istrinya, ibu dari si gadis tersebut, loncat kegirangan. Dia mengatakan, nu'ma'ain, kebahagiaan, kehormatan, kemuliaan bagi kita. Kehormatan akan masuk ke dalam rumah kita. Kata dia, jangan senang dulu, bukan untuk Nabi SAW. Kata istrinya, untuk siapa? Di Julaibib, untuk Julaibib. Mendengar nama Julaibib disebutkan, istrinya mengatakan, ya halqa Julaibib, celaka saya, masa Julaibib, kata dia. Lan uzawwija ibnati bi Julaibib, saya tidak mau menikahkan putri saya dengan Julaibib. Maka suaminya sudah tahu jawaban dari istrinya, yaitu istrinya, ibu dari si gadis, tidak ridha. Ketika sang bapak tersebut akan pergi keluar dari rumah untuk memberitahukan Nabi SAW, tiba-tiba putrinya, anak gadisnya yang cantik jelita keluar dari kamarnya. Dia mengatakan, saya mendengar ada orang yang melamar saya. Kata bapaknya, betul, ya, Rasul SAW melamarmu, tetapi bukan untuk dirinya, tetapi untuk Julaibib. Apa kata anak gadisnya? Apa jawaban bapak? Apa jawaban ibu? Kata bapaknya, saya berat dan ibumu jelas tidak setuju. Ya. Maka si anak gadis tersebut, lihat dia para ummahat, para muslimat, bagaimana dia menangkan Nabi SAW di atas perasaannya. Dia mengatakan, ataruddani amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian akan menolak lamaran Rasul alaihi wasallam? Zawijani walau bi Julaibib, nikahkan saya meskipun dengan Julaibib. Subhanallah. Nikahkan saya meskipun dengan Julaibib. Ketika semua gadis yang lain menolak, adapun gadis ini tidak. Zawijani walau bi Julaibib, nikahkan saya meskipun dengan Julaibib. Jadi menangkan Nabi SAW, sabda beliau, ya, di atas ya semua pendapat, di atas perasaan, ya, di atas akal, ya, dan yang lainnya. Kemudian yang terakhir, ya, untuk membuktikan persaksian kita kepada Nabi SAW, ya, adalah dengan mencintai beliau alaihissalam. Ya, cintai beliau melebihi anak kita, cintai beliau melebihi orang tua kita, cintai beliau melebihi suami kita, suami Anda, cintai beliau melebihi seluruh manusia. Dan itu tolak ukur keimanan seorang. Nabi alaihissalam bersabda dalam riwayat Bukhari Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku dia jadikan lebih dia cintai daripada anaknya, daripada kedua orang tuanya, dan daripada seluruh manusia. Jadikan Nabi SAW sebagai idola Anda. Ya. Jangan sampai salah alamat di dalam memberikan cinta Anda. Ya, di zaman kita ini banyak umat Islam, mereka mengidolakan orang-orang yang fasik. Ya. Mereka mengidolakan pelaku dosa dan maksiat. Bahkan ada yang mengidolakan orang kafir. Ya. Ada seorang saking jahilnya, ya, ketika ada seorang pemain sepak bola kafir meninggal dunia, apa kata dia? Semoga dia mendapatkan rahmat Allah, katanya. Rahimahullah, padahal jelas orang kafir. Ya. Saking mengidolakan. Ya. Ustadz kita, Ustadz Maududi, ya, ketika masih di Batam dahulu, beliau pernah datang ke Batam, kemudian ngisi kajian. Beliau menceritakan, kata beliau, saya pernah umrah, kata beliau, membawa beberapa jamaah. Saya pernah umrah membawa beberapa jamaah. Suatu ketika turun dari hotel, ya, ke lobi hotel itu, tiba-tiba banyak sekali jamaah Indonesia berkerumun di lobi hotel itu. Banyak jamaah Indonesia kumpul. Maka saya nanya kepada salah seorang jamaah yang saya bawa, kenapa kok mereka kumpul-kumpul? Ya. Ternyata yang mereka sedang
kumpuli pada saat itu, ya, adalah seorang artis Indonesia sedang umroh. Biasa. Ada artis umroh, langsung semua minta selfie. Ya. Mengidolakan artis tersebut. Maka jamaah tersebut nanya kepada Ustadz, bercanda, Ustadz, apa antum gak mau minta foto sama artis itu? Antum gak mau selfie bareng artis itu? Ya, jawaban Ustadz kita, Ustadz Maududi Abdullah, beliau mengatakan, kalau seandainya, ya, saya ingin selfie, kata beliau, kalau seandainya saya ingin selfie, saya ingin di samping kanan saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru saya mau selfie. Saya ingin di samping kiri saya itu Abu Bakar. Saya ingin di samping kanan saya Umar. Saya ingin di samping kiri saya Uthman. Saya ingin bersama saya para sahabat, baru saya mau selfie. Untuk apa saya selfie dengan orang-orang seperti ini, kata. Nah, ini dia para muslimat, ya. Jadi arahkan kecintaan Anda pada arah yang benar. Karena masalah cinta ini bukan masalah sepele. Mungkin, ya, kalau kita mengandalkan ibadah yang kita lakukan saat ini untuk bisa bersama Nabi pada hari kiamat, mungkin itu terlalu jauh. Ibadah kita sangat sedikit sekali. Ya. Ibadah kita sangat sedikit. Untuk kita mengandalkan ibadah kita untuk bisa bersama Nabi pada hari kiamat, mungkin kita, ya, nggak bisa mengandalkan ibadah kita. Maka kita bisa mengandalkan rasa cinta kita kepada beliau. Sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Kata Anas bin Malik, pernah ada seorang Arab Badui datang. Saat itu Nabi SAW sedang berkhutbah. Tiba-tiba Arab Badui itu mengatakan, ya Rasulullah, mata sa'atu qa'imatun. Wahai Rasulullah, kapankah hari kiamat itu terjadi? Kapan hari kiamat terjadi? Maka Nabi SAW tidak menjawab karena beliau sedang khutbah. Selesai khutbah, barulah beliau nanya, aina sa'il, di mana si penanya tadi? Maka dia mengatakan, saya wahai Rasul, saya bertanya kapan hari kiamat akan terjadi. Kata Nabi SAW, wa madza a'adatta laha? Engkau bertanya tentang kapan hari kiamat terjadi, memangnya apa bekal yang engkau persiapkan untuk menyambut datangnya hari kiamat? Apa bekal yang engkau persiapkan? Kata dia, ya Rasulullah, salat saya tidak terlalu banyak, maksudnya salat sunnahnya. Puasa saya tidak terlalu banyak. Enggak terlalu banyak. Walakinni uhibbullaha wa rasulah, tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Aku benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW mengatakan, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat bersama siapa yang dia cintai. Ya. Kata Anas bin Malik ketika mendengar hadis ini, demi Allah, kata Anas bin Malik, kami tidak pernah berbahagia setelah masuk Islam lebih daripada bahagia kami mendengar sabda Nabi ini. Seseorang akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Kami sangat bahagia mendengar hadis ini. Kenapa? Kata Anas bin Malik, ana uhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mencintai Rasul alaihi salatu wasallam. Wa Abu Bakar, aku mencintai Abu Bakar. Wa Umar, aku mencintai Umar. Dan aku berharap bisa bersama mereka di surga nanti, meskipun ibadahku jauh sangat sedikit dibandingkan dengan mereka. Jadi kalau kita mengandalkan ibadah kita, mungkin kita minder ya untuk bisa bersama Nabi SAW pada hari kiamat. Akan tapi kita bisa mengandalkan rasa cinta kita kepada beliau SAW. Oleh karena itu para ummahat, para muslimat, cintai Nabi SAW melebihi cinta anda kepada seluruh manusia. Ya, melebihi cinta anda kepada seluruh manusia. Apalagi kalau kecintaan anda kepada Nabi itu bertentangan dengan cinta anda kepada manusia. Ya, maka menangkan Nabi SAW dan menangkan cinta anda kepada beliau SAW. Inilah dia, ya, beberapa poin untuk membuktikan persaksian kita terhadap Nabi SAW. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ya, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Sudah selesai ya. Demikian para muslimat. Ya, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Enggak ada tanya jawab? Enggak ada ya? Para muslimat jelas atau tidak? Ya kalau jelas enggak usah tanya jawab ya. Ya, baik. Kalau sudah jelas enggak usah tanya jawab ya. Yang ditanya itu yang belum jelas. Kalau sudah jelas enggak usah tanya. Baik ya. Jadi saya mohon maaf atas segala kekurangan. Kita cukupkan sampai di sini saja. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.